Beberapa waktu lalu kita ngobrol sama seorang praktisi IP ya, praktisi bisnis intellectual property, namanya Joshua Budiman. Dan memang benar bisnis IP ini berkembang pesat banget dalam beberapa tahun belakangan ini. Tinggal tunggu waktu aja kalau menurut saya untuk bisnis IP bisa booming di Indonesia. Semua tanda-tandanya udah kuat banget dan ini bisa jadi kesempatan sekaligus ancaman buat brand. Ancaman kalau nggak ngerti gitu ya. Nah, brand kita ikut memanfaatkan boomingnya IP ini nggak? Pada akhirnya kan gitu. Tapi gimana caranya milih IP yang oke dan kenapa IP bisa punya dampak yang lebih baik untuk brand. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, IP atau intellectual property ini lagi mulai rame ya. Kalau yang lokal ada Dagelan, ada Vindes, ada Jumbo, Tai Lalat gitu ya. Yang internasional ada One Piece, Marvel, Disney, dan lain sebagainya. Dan brand pun mulai memanfaatkan IP ini untuk pertumbuhan brand juga gitu ya. Bisa untuk menjangkau market yang lebih luas karena bisa aja followersnya IP ini memang kaum-kaum yang belum dijangkau gitu ya. Tapi bisa juga untuk membangun brand association dan image tertentu yang kebetulan sejalan dengan IP-nya. Ini bisa jadi shortcut. Plus juga bisa belajar dari IP karena IP itu juga pada dasarnya itu konsepnya sama seperti brand. Jadi ilmu bangun IP sama persis kayak bangun brand. Nah, apa aja yang kita bisa pelajarin dan gimana caranya pilih IP yang oke? Oke, yang pertama adalah story. Jadi dalam ilmu brand dan marketing kita selalu berbicara soal storytelling, brand story gitu ya. Story memang punya daya tarik kuat bagi otak manusia karena untuk bisa mencerna story lebih banyak bagian di otak kita yang terlibat secara aktif. Ada informasi indera yang juga ditangkap dan diolah untuk kemudian direkonstruksi di benak kita. Beda sama fakta dalam pinpoint ya, kalau cuma cek gitu aja itu nggak terlalu melibatkan lebih banyak area di otak gitu ya. Mana yang lebih men-trigger otak kita? Pertama adalah kalau ada kalimat mangga itu asam. Ya udah buat kita kayak cuma fakta. Itu kalau pinpoint. Nah, yang kedua ini contoh kalau itu bentuknya story. Jadi tampak sebuah mangga yang udah dikupas, warnanya kuning muda, kepajang di rak tukang rujak gitu ya. Bagian atasnya udah kepotong di beberapa bagian siap untuk dipotek dan dimakan gitu ya. Nah, tampak bagian dalamnya yang masih agak berwarna putih itu nunjukin rasa asam gitu. Nah, yang kedua ini kan akan lebih men-trigger otak untuk merekonstruksi informasi yang ditangkap. Dan saya yakin ketika teman-teman mencoba merekonstruksi waktu saya bacain tuh ya story-nya, maka kita pun air liur tuh tanpa sadar tuh diproduksi lebih banyak. Tiba-tiba kita kayak apa ya, kok basah gitu ya mulut ya, karena itu tadi ada elemen-elemen yang melebihi fakta, ada deskripsi yang men-trigger indera dan sambil membayangkan air liur pun akhirnya diproduksi lebih banyak karena itu cara otak kita merekonstruksi. Nah, story membuat pesan jadi lebih komprehensif, digambarkan ulang di benak kita dan kita pun semakin ngerti dan ingatan kita terhadap pesan yang mau disampaikan pun semakin tersimpan dengan kuat. Di samping itu, indera itu kan mengaktifkan emosi ya. Ingat ya, saya pernah pernah share konsep triangle memory, sensori, emosi, memori. Jadi sesuatu yang kuat secara sensori punya kekuatan untuk men-trigger emosi dan sesuatu yang emosional akan lebih mudah diingat otak. Jadi pada akhirnya story membuat brand untuk bisa ngebangun memori yang kuat terhadap brand tersebut melalui ceritanya dan IP bisa jadi salah satu jembatannya karena IP ngedorong story juga. Ini pula yang ngebedain IP besar dan IP yang biasa-biasa aja. IP bukanlah sekedar menciptakan sebuah tokoh, baik itu kartun atau bukan. Tapi IP jadi besar ketika story-nya menarik, bisa relatable, sehingga nge-trigger emosi, bisa ngebangun keterlibatan otak audiens, dan dari situ hubungannya pun dibangun gitu ya. Nah, IP besar pasti punya story yang menarik dan konsisten. Nggak cuma sekali, tapi dirawat terus, dikeluarin terus, ada lagi. Dan IP seringkali gagal membesar ketika sekedar bikin tokoh atau karakter aja, tapi nggak ada story-nya. Tapi ada juga yang gagal besar, padahal bangun story. Apa yang salah? Yaitu story-nya egois, story tentang brand yang sama sekali atau tentang karakter kalau dalam kasus IP ya, yang sama sekali nggak relatable dengan followersnya, dengan konsumennya. Ketika nggak relatable, nggak relevan, ketika nggak relevan maka nggak disimak, dan ketika nggak disimak dan diikutin akhirnya nggak ada value-nya buat orang. Nah, kita lihat contoh-contoh yang bagus, Disney, Marvel, One Piece, semua punya story yang resonate dan relatable buat konsumen gitu ya. Nah, jadi salah satu pertanyaan yang perlu kita jawab ketika sedang mengakses kesempatan kerjasama sama satu IP tertentu adalah seberapa IP ini ngebangun ceritanya. Apakah ceritanya relatable sama audiens yang kita mau sasar dan terutama juga sama brand. Nah, poin kedua adalah karakter. Ini lagi yang lebih kuat gitu ya. Brand bisa tetap bercerita, membangun brand story bahkan tanpa IP. Tapi IP pada dasarnya adalah karakter.
Dan manusia itu selalu suka karakter. Karakter bikin otak jadi lebih mudah untuk sense making dari story yang disampaikan. Contohnya yang saya udah bilang berkali-kali juga, film AADC ya. Ceritanya tipikal banget sebenarnya. Film cinta-cintaan anak SMA. Bagus sih, saya nggak bilang jelek. Tapi yang bikin jadi lebih menarik justru kekuatan karakternya. Ada sosok Cinta, si Dian Sastro ya, yang cantik tapi gengsian. Ada sosok Rangga yang ganteng, misterius, dan cuek. Ada sosok Alia yang pendiam, rapuh. Ada sosok Carmen yang tomboy. Ada Mili yang polos dan lugu. Juga ada Maura yang cantik, centil, tapi lemot. Bahkan ada lagi sosok Mamet gitu ya, supporting yang nerd, agak celingak-celinguk tapi pengen keren, kurang lebih gitu. Jadi karakter membuat cerita jadi lebih menarik karena ngebangun relevansi. Karakter seringkali relatable dengan kenyataan hidup kita. Begitu kita nonton sesuatu yang ada karakternya, story yang ada karakternya, terus kita mikir, oh itu kayak si itu tuh kalau di sekolah gitu ya. Atau oh karakter itu seringkali juga aspiratif terhadap khayalan kita. Wah, gue pengen tuh yang seperti itu ya, walaupun nggak selalu diucapkan. Dan relevansi serta relatability itu ngebangun kedekatan dan ketertarikan dengan audiens gitu ya. Tapi coba deh ADC dengan cerita yang sama, kalau elemen karakternya dihilangkan, yang namanya cinta yang cuma cakep doang gitu ya, ketimbang yang masih ada jaimnya, judesnya, gengsinya. Terus si Rangga juga dirubah jadi ya udah dia ganteng aja, nggak misterius, nggak pendiam, nggak unik. Apa bakal seru? Kayaknya nggak seseru ketika pakai karakter, karena karakter punya emotional flavor dan atau men-trigger emotional response tadi, karena emotional flavor selalu men-trigger emotional response gitu ya. Jadi Judas itu emotional flavor, pendiam dan misterius juga. Blow on-nya Maura itu bikin gemes dan emosi gitu ya. Begitu juga dengan nerd-nya Mamet gitu ya. Hal yang sama juga dengan film Jumbo yang baru naik beberapa waktu lalu ya. Ceritanya sih oke, tapi buat saya pribadi yang bikin jadi lebih oke adalah karakternya. Ada si Don alias Jumbo yang gemuk, optimis, banyak mau, periang, baik, tapi ada egoisnya dikit. Ada Nurman yang iseng tapi setia kawan. Ada Mai, cewek kecil yang kreatif, punya solidaritas tinggi sama teman. Tapi ada juga dimasukin tokoh antagonis yang sebenarnya nggak jahat-jahat amat, yaitu Atta. Dia jahat sebenarnya karena latar belakang yang bisa dimengerti, gitu. Walaupun dia suka ngebully. Tapi ada juga Mary, hantu kecil yang imut, lugu, dan baik. Kebayang kalau nggak ada karakternya, ya mungkin ya udah gitu-gitu aja, cuma jualan cerita. Jadi brand sebenarnya juga bisa ngebangun karakternya tanpa bantuan IP. Apple contoh, Apple itu karakternya kreatif, high standard, ada sedikit egoisnya gitu ya, sombong, ada sedikit itunya sedikit gitu ya. Nike yang hardworking, persistent, stubborn gitu ya. Disney juga yang extrovert, ekspresif, cheerful. Tapi coba lihat gimana minimnya brand-brand baru yang punya karakter gitu ya. Pertama karena nggak banyak brand yang ngerti gimana caranya bangun karakter. Kedua karena bangun karakter butuh waktu dan yang penting konsisten. Seringkali konsistensinya nggak dijaga. Dan kesalahan yang paling sering dilakukan brand dalam bangun karakter adalah karakternya nggak relatable, terlalu sempurna, sehingga orang jadi nggak bisa bayangin ini siapa sih gitu ya. Nggak bisa relate karena nggak ada orang sesempurna itu di hidup sehari-hari kita. Dan akhirnya engagement nggak terbangun dan emotional connection pun juga nggak muncul ya. Nah, IP ini bisa ngebantu itu karena pada dasarnya IP adalah tentang karakter, IP yang bagus ya. Tapi nggak semua IP cocok untuk brand kita. Apa aja yang harus diperhatiin? Pertama, karakternya ada apa nggak? Bukan sekedar gambar visual, tapi karakter emosionalnya. Sehingga jadi punya nyawa. Sejalan nggak dengan karakter brand kita? Nggak bisa maksain, asal terkenal doang. Baiknya karakter juga sejalan sama karakter brand kita. Atau setidaknya nggak conflicting, sehingga konsumen lebih mudah juga nerimanya. Nah, poin selanjutnya lagi adalah properti. Kita udah ngomongin dua hal penting untuk bangun IP dan juga aplikatif untuk bangun brand, karakter dan story. Ikatan kita sama brand atau IP juga bisa belajar dari hubungan sehari-hari. Coba deh kita pikir ya, apa aja yang bikin kita jatuh cinta dan terus bisa terjaga perasaan. Yang pertama story. Seringkali orang mulai naksir begitu ada cerita bareng, naik gunung bareng, hujan-hujan bareng, acara sekolah atau acara kantor bareng, dan banyak hal gitu ya, sehingga melibatkan lebih banyak bagian otak. Yang kedua karakter, kita suka sama karakter orang. Cowok makanya suka sama cewek judes. Cewek suka sama cowok yang agak-agak bad boy. Itu karakter. Yang bikin emosi ada naik turunnya. Nah, selanjutnya adalah properti. Kalau pacaran kan kita simpan foto pacar. Itu adalah properti. Kalau pacaran kita senang barang-barang yang disuka atau yang dipunyain pacar kita. Itu properti. Sepatu yang dibeliin dia, tas yang pernah dipakai atau dipinjam dia, apapun itu gitu ya. Jadi IP dan brand juga sama, butuh properti untuk merawat engagement dan perasaan itu tadi. Bentuknya bisa merchandise, bisa collectible item. Tujuannya untuk merawat kesukaan tadi. Karena jadi ada yang dipegang, disimpan, dikoleksi, atau dipakai. Kalau nggak ada, ya udah.
dia akan pudar begitu aja. Dan ini juga wajib dijadiin bahan pertimbangan buat brand-brand yang mau collab sama IP. IP-nya punya properti apa? Apa cuma punya IG account yang belum tentu konsisten posting, atau punya merchandise, atau apapun itu. Jadi penting sekali untuk melihat. Selanjutnya lagi adalah engagement. Yang terakhir ini juga nggak kalah penting. Orang pacaran, risiko putusnya meningkat ketika jarang berinteraksi. Jarang teleponan, jarang ngobrol, jarang ketemu, jarang pergi bareng. Itu pula kenapa LDR itu sulit gitu ya. Karena ya kesempatan untuk berinteraksi itu minim. Brand sama IP juga sama, harus bangun engagement, itu yang merawat kesukaan konsumen atau fans terhadap brand atau IP kita. Tanpa itu sulit banget. Nah, IP besar pasti ngerawat engagement ini. Dia bikin komik, bikin film, bikin community, yang kemudian bikin event bareng, kopdar, meet and greet, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa jadi satu checklist kalau brand mau milih IP untuk diajak collab. Seberapa kuat dan intens engagement terhadap followersnya, sehingga habis itu bisa dirawat kesukaannya. So, dari IP, secara kesimpulan kita bisa ambil ada 4 poin. Yang pertama adalah story, yang kedua karakter, yang ketiga properti, yang keempat engagement. Dan itu bisa kita terapin juga untuk brand kita. Tinggal gimana kita mau menerapkannya aja. Seperti biasa, ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.